Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian dengan membahas buku tafsir salat yang sempat tertunda beberapa saat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih tasyahud awal. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, Bapak Ibu sekalian, silahkan dibuka mulai halaman 244. Tentang fikih tasyahud awal. Dalam salat ada yang memiliki satu tasyahud dan ada yang memiliki dua tasyahud, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan yang memiliki dua tasyahud, di situ ada istilah tasyahud awal dan ada istilah tasyahud akhir. Dan salat yang memiliki dua tasyahud adalah salat 5 waktu selain salat subuh. Selanjutnya kita akan melihat makna dari tasyahud. At-tasyahudu berasal dari kata syahida yashhadu, yang artinya adalah bersaksi. Dan itu diambil dari kalimat asyhadu. Dinamakan demikian karena ketika orang melakukan duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua, kita membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita membaca kalimat syahadatain. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, dalam kalimat tasyahud itu terjadi ihalah. Karena pada saat kita membaca tahiyat, kita memposisikan diri kita, orang yang sholat memposisikan dirinya sebagai rombongan. Makanya dia mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk para hamba Allah yang saleh. Sehingga dalam bacaan tahiyat kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk para hamba-hamba Allah yang saleh. Yang kata Nabi SAW, kalau kita mengucapkan kalimat semacam ini, maka itu mencakup semua hamba Allah yang saleh baik di langit maupun di bumi. Sehingga malaikat juga mendapatkannya. Insya Allah nanti kita akan bahas tafsirnya. Yang penting untuk kita perhatikan di sini, bahwa orang yang salat ketika membaca ini, berarti dia memposisikan dirinya sebagai jamaah. Makanya dia mengucapkan kalimat keselamatan untuk kami. Sehingga orang yang salat memposisikan dirinya sebagai jamaah. Lalu tiba-tiba ketika dia mengucapkan tasyahud, dia memposisikan dirinya sebagai individu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir tasyahud. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di sini menggunakan kata ganti ana.
kata ganti ana. Domir ana. Yang artinya apa? Artinya aku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah Ta'ala. Sehingga terjadilah ihalah. Dalam proses ini ada ihalah, yaitu pengalihan kata ganti. Ihalah artinya pengalihan kata ganti. Atau pengalihan domir. Baik. Ada pengalihan kata ganti, yaitu pengalihan domir. Dari yang awalnya domir kami berubah menjadi domir ana, domir saya, aku. Dan itu kita jumpai dalam banyak kegiatan yang kita lakukan pada saat kita menyampaikan pidato atau pernyataan. Misalnya dalam muqaddimah khutbah, kita mengucapkan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang sudah pernah belajar bahasa Arab tentu mengenal ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu di sini menggunakan domir apa? Menggunakan kata ganti nahnu, yang artinya kami. Sehingga saat kita membaca hamdalah, kita memuji Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya kita menggunakan domir kami. Wa nastaghfiruh. Wa nastaghfiruh, dan seterusnya kita menggunakan domir kami. Begitu giliran syahadat, khatib tidak mengucapkan wa nashhadu alla ilaha illallah. Khatib tidak mengucapkan seperti ini, tapi yang dia ucapkan apa? Wa ashhadu. Sehingga dalam kalimat syahadat itu tidak menggunakan domir kami, kata ganti kami, tapi menggunakan kata ganti aku. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena apa alasannya sehingga sering terjadi ihalah? Sering terjadi ihalah ketika orang membaca syahadat. Para ulama mengatakan karena syahadat tidak bisa diwakilkan. Sehingga setiap kita mengucapkan syahadat, kita diajarkan untuk menyatakan pribadi-pribadi. Wa asyhadu, aku bersaksi. Dalam salat juga demikian. Kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga persaksian itu kita lakukan secara pribadi. Aku bersaksi, bukan wa nashhadu alla ilaha illallah. Padahal kalimat sebelumnya kita mengucapkan assalamu alaina, bukan assalamu alayya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kita tidak mengucapkan assalamu alayya wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan untukku, bukan. Tapi yang kita baca adalah assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Sehingga orang yang sholat itu memposisikan dirinya sebagai jamaah. Dia dibersamai dengan yang lain. Meskipun kita sholat sendirian, tasyahud sholat sunnah dengan tasyahud sholat wajib sama atau beda? Sama. Dan kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lainnya, yang itu tidak berjamaah, kita tetap membaca tasyahud dengan lafaz, nanti di situ ada kalimat, assalamu alaina. Sehingga orang yang sholat itu memposisikan dirinya
sebagai jamaah. Baik. Kembali kepada buku. Sehingga disebut sebagai bacaan tasyahud karena di situ ada kalimat syahadatain di mana kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, berikutnya kita akan membahas hukum tasyahud awal. Mohon diperhatikan sekali lagi di bagian ini kita baru membahas tasyahud awal, belum tasyahud akhir. Kita baru membahas tasyahud awal. Hukum tasyahud awal. Ada dua kegiatan ketika tasyahud awal. Pertama adalah duduk tasyahud awal dan yang kedua membaca tasyahud awal. Dan kita memahami duduk tasyahud itu kegiatan mayor. Kegiatan mayor. Kita sebut sebagai kegiatan mayor karena dia yang membawai yang lain. Sedangkan bacaan tasyahud ini kegiatan minor. Artinya apa? Kita bisa membaca bacaan tasyahud, kita akan membaca bacaan tasyahud kalau kita duduk di tasyahud awal. Sehingga kalau orangnya sudah nggak duduk, karena lupa setelah mendapatkan 2 rakaat, lalu dia langsung naik ke rakaat yang ketiga karena lupa. Berarti mungkin nggak orang ini membaca doa tasyahud awal? Ya nggak mungkin. Duduknya saja tidak dilakukan, apalagi membaca bacaannya. Tapi mungkin nggak ada orang yang dia duduk tasyahud awal, tapi nggak baca bacaan tasyahud awal. Mungkin dia duduk, tapi dia nggak baca. Kok bisa Pak? Ngantuk misalnya. Sehingga dia sholat jamaah, imam komando Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar, duduk. Terus merem. Dia merem. Karena ngantuk, dia meneng, diam dia. Nggak baca apapun. Allahu Akbar, dengar Allahu Akbar lagi, dia kaget terus berdiri. Maka dia melakukan gerakan mayor tapi tidak melakukan gerakan yang sifatnya minor. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk hukum duduk tasyahud awal. Ini berulang ya, hukum duduk tasyahud awal. Anda coret 1. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum duduk tasyahud awal dan hukum membaca bacaan tasyahud awal. An-Nawawi menjelaskan, madhabuna annahu sunnatun. Madhab kami, maksudnya adalah madhab Syafi'iyah. Dan Anda kalau membaca referensi para ulama, mereka kadang sering mengatakan ini adalah pendapat kami. Sehingga dinisbahkan kepada rombongan. Kalau dinisbahkan kepada jamaah atau rombongan, berarti kita perlu mengetahui dia berada di posisi mana. Kalau yang mengatakan ini adalah Ibnu Qudamah misalnya, berarti kita perlu tahu Ibnu Qudamah mazhabnya apa sih? Oh, beliau Hambali. Berarti kalau Ibnu Qudamah mengatakan mazhab kami, artinya adalah mazhab para ulama Hambali. Sekalipun Imam Nawawi menulisnya sendiri, tidak bersama banyak orang, tapi pernyataan beliau mewakili jamaah beliau, yaitu mazhab Syafi'iyah. Mazhab kami yaitu Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa duduk tasyahud awal itu sunnah. Annahu sunnah. Duduk tasyahud awal itu sunnah. Wabihi qala aktsarul ulama, dan ini merupakan pendapat aktsarul ulama, kebanyakan ulama. Minhum, lalu beliau memberikan rincian. Kebanyakan ulama itu siapa saja? Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, wa qala Syekh Abu Hamid, dan Syekh Abu Hamid mengatakan, wa ghairuhu, dan beberapa ulama yang lainnya. Wa huwa qaulu 'ammatil ulama, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama.
Itu pendapat mayoritas ulama. Bahwa duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Sementara beliau menyampaikan pendapat yang kedua. Wa qala al-Laitsu, Imam Laits bin Sa'ad, kemudian Imam Ahmad, Abu Thawr, Ishaq bin Rahuyah, Dawud al-Zahiri, mereka mengatakan huwa wajibun, duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib. Qala Ahmadu, kata Imam Ahmad, in tarakat tasyahuda amdan batalat. Kalau ada orang meninggalkan tasyahud secara sengaja, maka salatnya batal. Wa in tarakahu sahwan sajada lis-sahwi wa ajza'athu salatuhu. Dan kalau dia meninggalkan karena lupa, maka dia sujud sahwi dan salatnya sah. Sehingga ada khilaf di antara ulama terkait hukum duduk tasyahud awal. Apakah hukumnya sunnah ataukah wajib? Jumhur mengatakan sunnah, sedangkan sebagian ulama yang beliau sebutkan di sini disebutkan oleh An-Nawawi ada Laits bin Sa'ad, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Ishaq bin Rahuyah, dan Dawud al-Zahiri, mereka mengatakan hukumnya wajib. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat yang kedua. Jadi di sini kami melakukan tarjih. Melakukan tarjih artinya memilihkan pendapat yang lebih mendekati agar jamaah bisa lebih mudah dalam memilih, ya. Misalnya, lo kok beda dengan pendapat Syafi'iyah, Pak? Ya, sah-sah saja Anda memilih pendapat yang lain. Sah-sah saja Anda memilih pendapat yang lain. Namun dalam proses belajar, setelah kita memahami khilaf, setelah kita mengetahui adanya perbedaan, maka tugas berikutnya adalah berusaha untuk mencari mana di antara pendapat-pendapat itu yang lebih mendekati kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang memiliki karakter alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat. Yastami'una al-qaul. Dia mendengarkan al-qaul, pendapat. Fayattabi'una ahsana. Lalu dia mengikuti yang terbaik. Sehingga setelah Bapak Ibu mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah apapun, tugas berikutnya adalah berusahalah untuk mencari yang paling mendekati kebenaran. Dan Allah perintahkan ini dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga syarat untuk bisa disebut salah satu di antara syarat beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kesadaran untuk mengambil pendapat yang paling benar ketika ada khilaf dengan kriteria berusaha mengembalikannya kepada apa yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Baik. Dan di sini saya memberikan tarjih. Tarjih saya adalah pendapatnya Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa'ad, Abu Thawr, dan Ishaq bin Rahuyah serta Dawud al-Zahiri, bahwa tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, dan jika ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Dalil mengenai hal ini, sehingga apa murajjihnya? Apa faktor yang menyebabkan Anda memilih pendapat yang kedua? Itu disebut dengan apa? Murajjih. Faktor yang menyebabkan Anda menguatkan pendapat disebut dengan murajjih. Apa murajjihnya? Murajjih kami adalah hadis dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adz-zuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengimami para sahabat sholat duhur. Faqama fir rak'atainil ulayain. Lalu beliau berdiri setelah mendapatkan 2 rakaat pertama. Sehingga walam yajlis, beliau tidak duduk tasyahud. Faqama an-nasu ma'ahu, lalu para sahabat pun berdiri menyusul beliau. Enggak ada yang duduk tasyahud awal. Hatta idza qada as-salata, sampai setelah salat selesai, sebelum salam, wantadharan nasu taslimahu, sementara para sahabat sedang menunggu salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara wa huwa jalisun, beliau bertakbir dalam posisi duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, beliau bertakbir dalam posisi duduk. Allahu akbar. Fasajada sajadatain, lalu beliau sujud 2 kali. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Thumma sallama, kemudian setelah itu beliau salam. Baik. Sehingga praktek Nabi SAW dalam hadis ini, beliau mengalami lupa, ya, sehingga tidak duduk tasyahud awal. Beliau tidak duduk tasyahud awal. Dan beliau ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini sejalan dengan pendapatnya Imam Ahmad, Abu Thawr dan yang lainnya, bahwa duduk tasyahud awal jika dilakukan secara sengaja batal, tapi kalau dilakukan karena lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Nabi SAW kenapa lupa dalam sholat? Karena beliau manusia, satu. Yang kedua, dalam rangka untuk memberikan pendidikan bagi umatnya. Kalau mengalami lupa, apa yang harus dilakukan? Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, wa inni la unassa li asunnah, dan aku dibuat lupa oleh Allah, dan aku dibuat lupa li asunnah, agar aku bisa mengajarkan sunnah. Bagaimana orang yang lupa ketika sholat. Ya. Makanya permintaan orang musyrikin, kenapa Nabi itu tidak berasal dari malaikat? Andaikan Nabi itu berasal dari malaikat, terus gimana cara kita meniru sang Nabi? Padahal malaikat nggak kelihatan. Dan kalaupun Nabi itu berasal dari malaikat, pasti Allah akan jadikan Nabi itu bisa kelihatan. Menjadi seperti manusia. Praktek mereka praktek manusia. Dan misalnya, kenapa kok dia punya kekurangan seperti manusia? Bisa lupa. Kalau nggak lupa, sementara umatnya lupa, terus nanti kalau umatnya lupa gimana cara meniru? Cara penyelesaian ketika mengalami kelupaan. Makanya sungguh sempurna hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika manusia mengatakan idealnya Nabi dari malaikat. Itu logika manusia. Tapi pilihan Allah, Nabi di kalangan manusia ditunjuk dari manusia. Tidak sejalan dengan logika manusia. Baik. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, ditutupi dengan sujud sahwi. Karena fungsi sujud sahwi adalah al-jabru, sebagai penambal. Al-jabr sebagai penambal terhadap kekurangan dalam sholat. Dan fungsi sujud sahwi sebagai al-jabr ini ditegaskan oleh banyak ulama. Karena kenapa kita perlu melakukan sujud sahwi? Disebabkan karena kita lupa. Karena orang ketika lupa, sholatnya pasti ada yang salah. Bisa bentuknya mengurangi, bisa bentuknya nambah, atau keraguan, atau kesalahan yang lainnya. Orang yang lupa, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Nah, kesalahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih solusi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia penutupnya.
al-jabr, penambalnya. Penambal itu adalah sujud sahwi. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang tata cara tasyahud awal. Berikut adalah rincian mengenai tata cara tasyahud awal. Yang pertama, tasyahud awal dilakukan dengan posisi duduk iftirash. Disebut iftirash karena duduk ini dilakukan, iftirash artinya membentangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnal arda firashan. Dialah yang menjadikan alladzi ja'ala lakum al-arda firasha. Dialah yang menjadikan bumi itu sebagai bentangan. Sehingga sekalipun bumi itu bentuknya bulat, tapi manusia yang tinggal di bumi merasakan bumi itu seperti apa? Bentangan. Bukan seperti bola, tapi bentangan. Disebut sebagai duduk iftirash karena dalam duduk ini orang yang salat iftarasha qadamahu al-yusra. Orang yang salat dia membentangkan kakinya yang kiri. Telapak kaki di kiri dibentangkan dan diduduki. Sementara telapak kaki yang kanan ditegakkan. Kita coba lihat gambarnya ya. Duduk iftirash sudah pernah. Baik. Di sini ada tulisan jilsatul iftirash. Disebut iftirash karena telapak kaki kiri dibentangkan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Nabi SAW mengajarkannya kepada salah seorang sahabat, "Fa'idha jalasta fi wasatis salah." Kalau kamu duduk di pertengahan salat. Fa'idha jalasta fi wasatis salah. Tatma'inna. Maka lakukanlah dengan tumaknina. Jangan buru-buru. Lalu apa yang perlu dilakukan? Waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Lakukan iftirash dengan membentangkan fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Dengan membentangkan pahamu yang sebelah kiri, lalu bacalah doa tasyahud. Lalu kemudian bacalah tasyahud. Nah, satu ini. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas paha dan lutut kanan atau lutut kanan. Dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri. Dengan posisi telapak tangan dibentangkan dan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, "Tsumma qa'ada faftarasha rijlahul yusra." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu beliau membentangkan kaki kiri beliau. Melakukan duduk iftirash. Lalu di mana posisi tangan? Wa'il jelas sekali dalam menyampaikan ceritanya. Masya Allah. Fawaddu'a kaffahul yusra, beliau letakkan telapak kirinya ala fakhidhihi wa rukbatihil yusra, di atas paha dan lutut sebelah kiri. Sehingga yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Maka dalam ceritanya Wa'il, beliau menyebutkan Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di atas paha. Di atas paha ya, atau di atas lutut. Tapi kemudian dibentangkan. Sehingga seperti ini kurang lebih ya. Bagian jari mengenai atas lutut, sedangkan telapak tangannya mengenai bagian atas paha. Dan insya Allah praktek seperti ini di masyarakat kita sudah bagus. Meskipun ada sisi yang kurang sempurna, yang barangkali mungkin pernah kita saksikan,
yaitu mereka meletakkan tangannya itu di pangkal paha, di bagian pangkal paha. Jadi di bagian pangkal paha di sini. Pernah nggak jumpai kayak gitu? Pernah ya? Yang benar gimana? Maju dikit mas, maju lagi. Nah, sehingga ketika meletakkan posisi tangan di paha itu mendekati lutut. Selanjutnya, posisi siku sejajar dengan paha, artinya tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujr menceritakan, wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidhil yumna. Dan beliau memposisikan ujung siku bagian kanan tidak melebihi atas paha kanan. Sehingga ketika duduk itu biasa begini, tidak begini. Sehingga kalau orang duduknya tidak dibentangkan posisi tangan, maka dia tidak akan nunduk. Karena posisi tangan berada di depan. Berada di depan, di ujung paha dengan lutut. Kalau dibentangkan, mungkin badan ini tidak bisa menggayuh, akhirnya agak jongkok biar bisa membentang. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah lurus, sehingga duduk biasa. Baik. Sehingga posisi tangan kita bisa perhatikan ya. Di yang penanda centang ini sebelah kanan, tangan tidak melebihi dari paha. Insyaallah cukup Pak, jelas. Nah. Maksudnya Rasulullah SAW tidak membentangkan kedua sikunya, namun sejajar dengan paha beliau, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Yang keempat, dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal tasyahud atau ketika mulai membaca asyhadu alla ilaha illallah. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri ya tentang mengisyaratkan jari. Karena isyarat telunjuk seperti ini dilakukan mengiringi doa. Isyarat jari telunjuk tersebut dilakukan mengiringi doa. Ini salah satu di antara kaidah dalam masalah isyarat jari telunjuk. Isyarat jari telunjuk dilakukan mengiringi doa. Berdasarkan keterangan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Tsumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha." Kemudian beliau berisyarat dengan jari beliau. Aku melihat beliau menggerakkan jari beliau dan berdoa ketika berisyarat. Sebagian ulama menjelaskan dianjurkan untuk memulai isyarat dari awal tasyahud karena lafaz tahiyat merupakan muqaddimah doa. Sehingga begitu duduk lalu kita membaca at-tahiyatulillah, jari tasyahud sudah mulai diacungkan. Jari telunjuk sudah mulai diacungkan. Dan nanti akan ada pembahasan itu. Cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Ada pembahasan itu ya. Namun mungkin akan kita bahas di kesempatan besok. Kita lanjutkan. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Dan beliau berisyarat dengan jari beliau allati talil ibham, yaitu jari setelah jempol. Jadi setelah jempol berarti jari apa? Telunjuk. Fil qiblah diarahkan ke arah kiblat, diarahkan ke depan. Wa rama bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangan mata beliau ilaiha ke jari tadi.
Sehingga duduk tasyahud, arah pandangan mata ke arah jari. Tayyib. Dan kita belum membahas ya bagaimana teknis membuat isyarat telunjuk itu. Bagaimana bentuk yang benar, kemudian apakah digerakkan ataukah tidak, hadisnya menggerakkan itu sahih ataukah tidak, ataukah diam saja. Ada khilaf yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Namun sampai di sini kita baru membahas bahwa tata cara duduk tasyahud awal secara umum seperti tadi. Dan Masya Allah jamaah, Anda bisa perhatikan, kita berutang budi kepada para sahabat. Terutama diantaranya adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Karena beliau menyampaikan tata cara sholat Nabi SAW dengan detail. Sangat rinci. Ibnu Umar sampai menyampaikan arah pandangan matanya. Jadi sahabat itu ketika melihat Nabi SAW sholat, mereka serius. Coba diperhatikan, oh pandangan matanya ke situ. Kemudian beliau ceritakan kepada masyarakat. Dari situlah kita bisa mengamalkan sunnah. Dan tentu beda antara orang yang sholatnya berdalil dengan sholat yang tidak berdalil. Sehingga kalau orang itu sholatnya berdalil dan rincian gerakan-gerakan sholatnya itu berdalil, maka pahala sholatnya akan semakin berkualitas. Dan kita buat rinci seperti ini sebagaimana rukun-rukun sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, agar sholat kita yakin yang kita lakukan itu sudah sesuai dalil. Sehingga kita selalu berusaha jadikan sholat kita berdalil, agar setiap gerakan yang kita lakukan sesuai dengan dalil. Dan walhamdulillah, sahabat telah membuat rincian, menyampaikan dengan detail bagaimana gerakan-gerakan Nabi SAW, sampai arah pandangan mata saja itu mereka perhatikan. Sampai arah pandangan mata, sampai posisi siku, yang mungkin kalau kita melihat ada orang melakukan gerakan, posisi siku mungkin kita nggak begitu perhatian, sehingga mau bentang, mau tidak dibentangkan, mau dipepetkan ke badan, mungkin kita nggak perhatian. Seperti itulah bagaimana detailnya ketika sahabat melakukannya. Nah, orang baru perhatian gerakan detail itu untuk aktivitas yang memang intinya digerakkan, seperti menari ya. Saya punya tetangga yang beliau itu guru SMK tari di Jogja. Jadi orang menari itu kan sampai gerakan tangan, oh ini kurang melekuk, berapa derajat, itu dihitung. Ini posisi lirian mata harusnya ke sini, itu dihitung. Coba, cuman menari Pak. Menari manfaatnya apa menari? Ya untuk hiburan bagi mereka yang suka tari-tarian. Nah kita sholat seharusnya juga perhatian dengan bagian detail-detail itu. Sehingga gerakannya bukan gerakan umum, tapi sampai bagian yang detail juga kita perhatikan. Dan setiap gerakan detail yang kita perhatikan, yang kita yakini itu ada dalilnya, akan menjadi tambahan pahala tersendiri. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kamu bisa menjadi orang yang selalu punya prinsip, saya tidak akan garuk kepala kecuali ada dalilnya, maka berusaha untuk selalu berusaha di tempat seperti itu. Jadilah orang yang selalu berusaha seperti itu. Sehingga sampai melakukan gerakan kecil saja, kita selalu membayangkan ini ada dalilnya atau tidak. Karena kalau ada dalilnya, berarti ittiba kita kepada Nabi SAW akan semakin sempurna. Ittiba kita, usaha kita untuk mengikuti Nabi SAW akan semakin sempurna. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membaca tentang cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud.
termasuk apakah digerakkan ataukah diam saja, insya Allah akan kita bedah khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin yang kami hormati, saat ini saya berada di lantai 2 gedung Sekolah Tahfidz MIPS yang baru saja dicor. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ini merupakan wakaf dari para jamaah sekalian. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal saleh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan proyek berikutnya, yaitu pembangunan untuk lantai yang ketiga. Sehingga di kesempatan Ramadan kali ini, bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat untuk terlibat dalam wakaf pembuatan lantai 2, Anda bisa ikut untuk terlibat dalam pembuatan lantai 3. Dan kami masih membuka lebar peluang bagi siapapun yang mau turut serta untuk mengabadikan hartanya di akhirat. Karena itulah jatah rizki kita untuk bisa kita ambil manfaatnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal laka min malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita." Hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Kita berharap semoga dengan keterlibatan kita untuk bergabung dalam pembangunan rumah tahfidz atau sekolah tahfidz atau kegiatan sosial keagamaan yang lainnya, harta kita akan menjadi semakin berkah dan ada manfaat besar yang bisa kita dapatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Afwan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Dulu anak kan menabung di bank konvensional Ustaz, selama beberapa tahun. Kemudian anak sudah beralih ke bank syariah beberapa tahun ini. Nah, untuk setiap bulannya saya coba untuk membuang dana riba saya dahulu Ustaz, dengan mengeluarkan uang sebesar 500 atau 1 juta gitu Ustaz. Meskipun bunga yang saya terima dahulunya tidak sampai sebesar itu. Apakah yang saya lakukan ini diperbolehkan Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua, apakah pertambahan uang saya yang di bank syariah sekarang ini itu termasuk riba Ustaz? Di bank syariah? Dengan saya mudharabah. Baik, Bapak memilih produk mudharabah ya? Iya Ustaz. Baik. Itu Cukup aja banyak. Ustaz. Nah, Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang memiliki dana tabungan di bank konven karena tuntutan kebutuhan tertentu, misalnya Anda harus transfer untuk lalu lintas, kemudahan lalu lintas uang, kemudian juga untuk faktor yang lainnya, atau karena itu pilihan dari kantor, di mana Anda harus menerima gaji melalui bank konven, atau karena faktor yang lainnya, sehingga Anda tetap menggunakan bank konven dalam transaksi. Maka kewajiban yang harus Anda lakukan adalah, pertama, meminta kepada bank yang bersangkutan, bank konven,
untuk menghapuskan bunga. Ada sebagian bank konven yang bersedia dan ada yang tidak bersedia. Nah, kalau bersedia Anda minta mungkin melalui CS atau Anda datang ke bank, kemudian ke customer service, sampaikan saya mau bagian bunga saya dinolkan. Sehingga nanti uang Anda tidak bertambah, tapi mungkin mengalami pengurangan dengan adanya biaya administrasi. Tapi itu tidak masalah. Itu adalah haknya bank karena mereka sudah memberikan layanan kepada nasabahnya. Sehingga di posisi ini Anda meminta kepada mereka. Yang kedua, andaikan mereka tidak bisa menghapuskan, padahal Anda sudah minta, maka tanggung jawab berikutnya adalah setiap ada bunga, Anda tidak boleh biarkan bunga itu. Dalam arti, harus segera Anda buang keluar. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, tapi jumhur mengatakan bunga itu tidak boleh dibiarkan. Sehingga Anda bisa misalnya lihat mutasi bulanan. Kalau di situ ada tambahan sekian ribu dan seterusnya, Anda segera ambil dan Anda bisa salurkan ke fakir miskin atau untuk pembangunan fasilitas umum dan yang lainnya. Itu yang bisa kita sarankan bagi Anda yang memiliki rekening di bank konvensional. Yang kedua, jika Anda ingin memindahkan rekening Anda ke bank syariah. Di bank syariah, secara umum, produk utama untuk orang yang nabung, produk utama, produk tabungan. Yang utama di bank syariah itu ada dua. Ada mudharabah dan ada wadiah. Baik. Tanpa membahas dengan detail tentang akad masing-masing, kami merekomendasikan Anda silahkan ambil yang wadiah. Mohon untuk tidak mengambil yang mudharabah. Yang kami rekomendasikan adalah yang wadiah. Karena produk tabungan untuk yang wadiah ini tidak ada tambahan sama sekali. Sehingga Bapak memiliki uang berapapun itu akan tetap nilai segitu ya segitu. Saya tidak tahu untuk BSI apakah ada biaya admin ataukah tidak. Kalau yang sebelumnya BSM dan BNI Syariah, mereka untuk produk wadiah tidak menetapkan biaya admin. Selain pada saat pendaftaran saja sekian puluh ribu. Dan nanti uangnya itu utuh, sehingga tetap tidak ada perubahan. Tidak bertambah dan tidak berkurang. La yazid wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini yang kami rekomendasikan dan mohon untuk tidak menggunakan produk mudharabah. Dan kalau Bapak sudah memilih produk mudharabah, nanti kami sarankan untuk dipindahkan ke produk wadiah agar kita lebih aman di posisi menyimpan uang di bank syariah. Wallahu alam, itu yang bisa kami sarankan. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat imam lupa tasyahud awal, seperti pada hadis tadi, apakah makmum disyariatkan membaca subhanallah sebagai pengingat terhadap imam? Saat imam lupa tasyahud awal, imam lupa. Kalau imam lupa, maka tahapan berikutnya adalah makmum harus mengingatkan. Makmum mengingatkan. Dan kalau makmumnya laki-laki maka mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Kalau makmumnya perempuan maka mengingatkannya dengan tepukan tangan agar tidak keluar suara. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini, dalam sholat itu suara wanita dijaga. Jangan sampai keluar suara. Sehingga ketika makmumnya wanita maka dilakukan tepukan tangan. Boleh keras ya. Yang penting pokoknya dengar di depan. Dan bisa jadi yang nepuk beberapa orang, jadi prok bareng gitu ya. Sehingga imamnya dengar, oh berarti ini isyarat saya salah. Baik. Nah setelah makmum mengingatkan, ada dua kemungkinan. Imam bertahan.
imam bertahan. Atau kemungkinan yang kedua, imam mengikuti makmum. Imam berpindah. Kemungkinan yang pertama, imam bertahan. Imam bertahan di sini bisa jadi karena dia yakin benar. Sehingga saat diingatkan, subhanallah, wah aku lali kok, saya nggak lupa kok, ngapain saya berubah? Sehingga dia tetap lanjutkan saja. Subhanallah, tetap lanjutkan saja. Nah, di sini karena imamnya yakin kalau dia benar. Sehingga terjadilah khilaf antara imam dengan makmum. Makmum meyakini salah, imam meyakini benar. Terjadi khilaf. Nah, kalau terjadi khilaf seperti ini, lalu hakimnya siapa? Karena kan sedang dalam salat. Jika makmum yakin bahwa imam salah, dia sangat yakin imam salah. Tapi imam yakin makmumnya yang salah dan dia benar. Maka makmum tidak mengikuti imam di posisi ini, namun menunggu. Namun yang dilakukan adalah menunggu. Misalnya, imam bangkit ke rakaat yang kelima, salat duhur. Makmum yakin ini salah. Dia ucapkan subhanallah. Tapi imam yakin saya benar. Ini rakaat keempat menurut imam. Bangkitlah dia ke rakaat yang kelima. Sejatinya menurut dia ya ke rakaat yang keempat. Imamnya yakin benar, makmumnya yakin dia benar. Maka makmum dalam posisi ini duduk tasyahud akhir dan menunggu imam. Sehingga dia tidak salam tapi menunggu imam. Sampai imamnya selesai di rakaat tambahannya tadi, lalu duduk, kemudian dia salam. Nah, setelah itu diskusi. Diskusi, mereka saling menyampaikan indikator. Pak, tadi itu 5 rakaat. Enggak kok 4. Pak, indikatornya ini, Pak. Kayak gini. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan, oh berarti tadi benar ya 5. Maka imam sujud sahwi dan makmum sujud sahwi. Baik. Kemungkinan yang kedua, imam bertahan karena dia sudah berada di rukun berikutnya. Imam bertahan karena sudah di rukun berikutnya. Ini contoh kasusnya untuk tasyahud awal. Tasyahud awal di mana imam lupa dan sudah berada di rukun berikutnya, tapi makmum baru mengingatkan. Sehingga setelah imam berdiri, setelah dapat 2 rakaat, berdiri. Allahu Akbar. Makmum begitu bangkit dari sujud, loh, kok imamnya sudah berdiri? Akhirnya makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah. Imamnya sebenarnya sadar, loh kayaknya saya lupa, karena saya diingatkan oleh makmum saya. Cuman, bagi orang yang lupa tasyahud awal dan dia sudah terlanjur berdiri, maka bagi orang yang lupa tasyahud awal dan dia sudah terlanjur berdiri, maka yang dilakukan adalah lanjutkan dan tidak balik duduk. Karena itu pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nah, di posisi ini makmum ikut imam. Makmum tetap ikut imam. Tidak kemudian dia duduk tasyahud awal. Karena kalau dia duduk nanti jadinya tidak terjadi gerakan mutabaah dengan imam. Baik. Dan kalau imam berpindah, maka makmum ikut imam sebagaimana perpindahan yang dilakukan oleh imam. Berarti itu koreksi yang diikuti. Wallahu a'lam. Nah, dalam posisi ini jamaah, jika imamnya lupa lalu dia berdiri dan makmum sudah mengingatkan, maka ada 2 kondisi. Kalau imamnya tetap lanjut karena dia yakin kalau dia benar, Anda ikuti. Tapi kalau imamnya sudah di posisi berdiri, meskipun dia yakin dia lupa, tapi dia sudah di posisi rukun berikutnya, di rakaat yang ketiga, maka makmum juga ikut. Meskipun dia sudah mengucapkan subhanallah. Dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. wabarakatuh. Barakallahu. Gini Ustadz, saya mempunyai unit usaha bimbel Ustadz yang sumber penghasilannya itu dari siswa. Nah, di mana teknik promosi kami ini selama ini tuh ini Ustadz. Jadi kami memberikan fee misalnya 50.000 kepada pihak sekolah. Ini sekolahnya ada yang swasta, ada yang negeri, dengan syarat kami diizinkan untuk promosi. Dan jika ada siswa yang daftar, maka sekolah tersebut dapat fee 50.000 per siswa. Nah, fee ini sudah diketahui dan diberi izin oleh kepala sekolah, baik yang negeri ataupun swasta, bahwa perwakilan di sini biasanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah ataupun pihak BK itu untuk menerima 50.000 gitu. Jadi pertanyaannya, apakah pemberian fee kerjasama ini itu diperbolehkan Ustadz, dan apakah dianggap sah kepala sekolah swasta yang tentunya ini di bawah yayasan tertentu, atau kepala sekolah dari negeri yang di bawah dinas mungkin saja itu memberikan izin bolehnya menerima uang tersebut gitu. Fee ini ke pribadi atau ke instansi, Pak? Ke instansi, ke sekolah swastanya, sekolah swasta atau sekolah negeri. Baik. Tapi yang menerimanya bukan kepala sekolah, ada yang menerimanya wakil kepala sekolah, baik kurikulum misalnya atau humas, atau pihak yang berkaitan dengan izin untuk sosialisasi. Biasanya kami menggunakan jam bimbingan konseling gitu. Jadi di situ yang menerima kadang koordinator dari BK. Tapi tentunya itu udah diizinin boleh gitu untuk menerima itu gitu. Nah, itu yang pertama Ustadz. Nah, yang kedua ini jadi siswa yang bergabung di lembaga kami ini mesti membayar 2 jenis biaya. Yang pertama itu biaya pendaftaran bimbel gitu ya. Ini untuk siswa baru yang pertama kali gabung ke bimbel kita. Yang kedua adalah biaya program bimbel. Nah, di mana uang pendaftaran yang tadi itu kami peruntukkan untuk sebagian biaya marketing kami gitu. Nah, sedangkan untuk biaya program untuk melayani. Nah, pertanyaannya, apakah diperbolehkan juga gitu Ustaz untuk menarik biaya pendaftaran kepada siswa yang peruntukannya itu untuk sebagian biaya marketing kami. Seperti tadi yang 50.000 juga itu kadang sebagian ngambilnya dari biaya pendaftaran. Baik. Begitu Ustaz. Syukran Ustaz ya, jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk biaya pendaftaran atau biaya siswa yang mau bergabung di bimbel, ada uang pendaftaran, ada uang bulanan dan seterusnya, itu murni akad ijarah. Dan dalam akad ijarah, masalah harga itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga kalau Anda sebagai penyedia jasa bimbel menetapkan biaya pendaftaran sekian, kemudian nanti biaya operasional bulanan sekian, lalu mereka setuju dan tetap daftar, berarti selesai akad ijarah, uang itu menjadi hak milik Anda. Selanjutnya terserah Anda mau Anda gunakan untuk misalnya biaya promosi, Anda gunakan untuk pengadaan barang atau yang lainnya, kembali kepada haknya pemilik bimbel. Karena dalam hal ini siswa tidak berkepentingan dengan apapun yang dilakukan oleh pihak bimbel dalam mengelola dana itu. Yang penting dia sudah membayar dan dia berhak untuk mendapatkan jasa sebagaimana yang dijanjikan. Baik. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian terkait pertanyaan yang pertama, yaitu memberikan fee kepada pihak sekolah. Jika sekolahnya adalah sekolah swasta, maka yang berhak untuk menerima fee itu adalah pihak pemilik perusahaan. Dalam hal ini adalah yayasan. Sekolah adalah perusahaan pendidikan dan yayasan sebagai pemiliknya. Sehingga kalau yayasan setuju dan dia mengizinkan, maka selanjutnya pembayaran diberikan ke yayasan. Karena ini anak perusahaannya dan yayasan sebagai pemiliknya.
Karena itu kebijakan seperti ini tidak dikembalikan ke kepala sekolah yang saya pahami. Karena kepala sekolah bukan pemilik, dia karyawan. Kecuali kalau yayasan sudah memberikan wewenang sepenuhnya bagi kepala sekolah untuk menetapkan setiap uang keluar dan masuk di sekolah. Kalau seperti itu berarti dia punya hak untuk memutuskan apakah Anda bisa diterima ataukah tidak. Kemudian yang kedua, untuk sekolah negeri, wallahu alam yang saya pahami, karena itu milik negara, maka seharusnya diatur di undang-undang. Dalam arti ketika Anda mau promosi harus ada standar undang-undangnya. Pak, seperti ini aturan negaranya kayak gimana? Kalau enggak ada, maka hukum asalnya tidak boleh ngasih fee. Dan kalau pihak sekolah tidak bersedia untuk menerima promosi apapun, ya berarti Anda tidak punya peluang selain Anda promosi di luar. Sehingga misalnya siswa punya atau saat mereka bubaran, lalu Anda sosialisasi menggunakan pamflet atau apa, Anda tempel atau Anda sebarkan ke mereka. Hanya mungkin itu. Sementara sosialisasi di dalam, karena negara tidak memberikan aturan tentang itu, dan pemberian fee di sini termasuk di antara bentuk pelanggaran, maka sebaiknya tidak Anda lakukan untuk yang negeri. Tapi kalau yang swasta, jalurnya lebih pendek. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai makmum ketika membaca tasyahud awal belum selesai tapi imam sudah bertakbir untuk berdiri? Apakah perlu menyelesaikannya bacaan tasyahud awal atau langsung mengikuti imam berdiri walaupun belum selesai membacanya? Jika kita sebagai makmum dan bacaan kita belum selesai sementara imam sudah berdiri atau berpindah ke gerakan berikutnya, bagaimana sikap yang tepat bagi makmum? Jawabannya adalah mengikuti imam. Karena kalau makmum harus menyelesaikan sendiri bacaannya, imam selesai, makmum selesai, dan waktunya berbeda, jadinya tidak ada gerakan jamaah. Imamnya duduk tasyahud awal, makmumnya masih i'tidal misalnya, atau makmumnya masih sujud. Imamnya sudah berdiri, makmumnya masih duduk tasyahud awal. Imamnya sudah tasyahud, makmumnya masih sujud. Ngapain kok kamu sujud lama sekali? Saya berdoa. Lama sekali. Ya nanti jadinya nggak karuan. Imamnya sudah ruku, makmumnya belum selesai baca Fatihah. Dalam sholat jamaah pasti ada yang masbuk. Sehingga sholat jamaah dimulai. Ada makmum yang masbuk. Makmum masbuk itu kan bergabungnya di waktu yang berbeda-beda. Si A 10 menit sebelum si B 8 menit sebelum si C sekian menit sebelum ini, selisih 2 menit. Kalau bacaan Fatihahnya selisih 2 menit seperti itu, lalu mereka selesainya tidak bersamaan, kemudian masing-masing harus menyelesaikan dulu bacaannya baru boleh ruku, maka nanti jadinya ini ruku, ini berdiri, ini ruku, ini berdiri, ini ruku, gini. Jadinya gerakannya kayak gini jadinya. Imamnya ruku, yang ini 2 menit berikutnya baru ruku. Yang ini imamnya sudah sujud, yang ini masih ruku. Gak karuan jadinya. Karena itulah dalam kegiatan sholat jamaah, kepentingan jamaah lebih diutamakan daripada individu. Sehingga Anda belum selesai tasyahud awal, Anda belum selesai membaca Fatihah, itu kepentingan apa? Pribadi. Tapi kalau Anda lebih mementingkan kepentingan pribadi, sementara imam sudah berada di posisi yang lain, maka jamaah menjadi tidak terbentuk karena masing-masing mementingkan kepentingan pribadi sendiri-sendiri. Dan itu tidak boleh. Akhirnya sholat jamaah jadi nggak karuan. Sehingga ikuti kaidah tadi bahwa dalam sholat jamaah kepentingan jamaah lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.
Sehingga selamatkan sholat Anda ketika berjamaah dengan ikuti gerakan imam. Kecuali kalau imamnya melakukan kesalahan, misalnya tidak tumak nina, rukuk sujudnya cepat, kayak senang. I'tidal sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sudah sujud. Padahal belum sempurna berdiri sudah sujud. Maka Anda tidak perlu ikuti imam seperti ini, sehingga Anda batalkan sholat lalu sholat sendiri. Mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Tapi kalau imamnya masih tumak nina dan Anda masih bisa mengikutinya, maka ikuti gerakan imam apapun yang terjadi. Kecuali dalam kondisi lupa yang tadi kita sudah sampaikan ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, apakah benar sholat 2 rakaat baik fardu, subuh, Jumat maupun sunnah duduk tasyahud akhir seperti duduk iftirosi? Mana pendapat yang sesuai dengan sunnah Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Untuk sholat yang tasyahudnya hanya sekali. Jadi sholat atau tasyahud. Jumlah tasyahud sholat ada yang 2 kali. Kalau 2 kali berarti tasyahud awal dan akhir. Ada yang sekali. Ada yang 1 kali. Tasyahud yang 1 kali ini adalah tasyahud akhir saja. Nah, ulama beda pendapat untuk tasyahud sholat yang sekali. Apakah iftirash karena dia hanya duduk tasyahud akhir saja, ataukah tawarruk? Mohon bacanya bukan iftirasi ya. Iftirash, bukan iftirasi. Karena dan itu banyak saya dengar teman-teman yang sudah ngaji lalu dia bacanya iftirasi. Ya cuman begini ya, kalau Anda diskusi dengan sesama teman sudah ngaji tidak apa-apa. Kalau diskusi dengan misalnya orang Syiah atau Syiah yang gabung dengan Ormas misalnya ya, lalu dengar Anda sudah ngaji penampilan yang sudah sesuai sunnah, baca iftirasi, diketawain. Wah ini bukti ya, meskipun dia sudah ngaji kenal sunnah tapi masih bodoh agama. Masalahnya cuma itu aja ya. Maka sekali lagi jangan sampai salah nyebut istilah Arab. Karena di posisi sekarang sedang suasana saling mengintai gitu ya. Mereka mengintai, mau nyari celah nih. Ustadz ini salahnya di mana kalau baca kitab? Nah, yang masyarakat umum juga dicari celahnya. Oh, dia baca salam aja nggak fasih. Apakah ketika tasyahud akhir itu duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Untuk sholat yang duduk tasyahudnya hanya sekali. Sholat yang duduk tasyahudnya sekali, sholat yang apa Pak? Sholat yang 1 rakaat, witir 1 rakaat. Sholat witir 3 rakaat sekaligus. Sholat 2 rakaatnya, subuh, sholat sunnah dan seterusnya. Itu tasyahudnya sekali. Saya pernah memperhatikan ya, ada orang yang sholat taraweh 2 rakaat, dia duduk iftirash, bagus. Ya, menurut dia sudah sesuai dengan sunnah. Tapi giliran witir 3 rakaat sekaligus, dia tawarruk. Loh, berarti ini tidak konsisten. Loh Pak, yang duduk iftirash kan yang 2 rakaat. Itu salah pemahaman. Yang betul, duduk iftirash itu yang tasyahudnya sekali. Bukan yang sholat 2 rakaat. Tapi sholat yang tasyahudnya sekali. Bukan sholat yang 2 rakaat. Bedakan 2 ini. Baik. Nah dalam hal ini ada khilaf antara Syafi'iyah dengan Hambali. Namun karena keterbatasan waktu kita belum bisa bahas ya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Dari 2 ini mana yang lebih sesuai sunnah. Apakah untuk sholat yang duduk tasyahudnya sekali, itu tasyahudnya iftirash ataukah tawarruk. Semoga kita bisa kupas di lain kesempatan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.